Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadi Muhammadiyar dengan nomor induk mahasiswa 112111294, kelas C11 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi penilaian mata kuliah Ilmu Ekonomi. Dan saya akan menerangkan materi tentang GNP atau Gross National Product. Gross National Product atau pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional diukur dengan GNP atau Gross National Product atau PNB, pendapatan nasional bruto. Pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Sebelum konsep GNP ditemukan, kondisi atau kinerja suatu perekonomian sulit dipastikan. GNP mengukur dua hal secara bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian, serta total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach tertentu. Pendekatan produksi yaitu pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Pendekatan pendapatan. Pendekatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu atau 1 tahun. Metode perhitungan pendapatan nasional. Di Indonesia ada 9 sektor ekonomi yang dihitung, yaitu 1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan atau manufaktur. 4. Listrik, air, dan gas. 5. Bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya. Yang pertama, gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Dengan metode nilai tambah, perhitungan ganda atas barang antara yang dibeli perusahaan-perusahaan lain bisa dihindari. Yang kedua, pajak tak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi. Contoh pajak tak langsung yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir adalah penyusutan. Penyusutan terhadap barang modal yang terpakai pada tahun tertentu. Komponen GNP dari sisi produk. Rumus GNP sama dengan C tambah I tambah G tambah X. C atau konsumsi. Pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga termasuk barang yang tahan lama seperti kendaraan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencangkup barang yang tidak berwujud. Investasi. I.
Pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa, seperti barang modal, persediaan, dan struktur bangunan. G atau belanja pemerintah. Pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Pembelanjaan transfer atau transfer payment seperti jaminan sosial tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Ekspor neto X. Pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh orang asing atau ekspor dikurangi pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara atau impor. Ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.